Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mempresentasikan mengenai titrasi dok, bukan metode titrasi iodometri. Sebelumnya, kita akan kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri, perkenalkan nama saya Marita Balarenza. Saya Emilia Farah. Saya Dimas Agung Tronoid. Saya Devi Konita Diana. Saya Alvia. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian titrasi redox adalah penentuan titrasi suatu zat menggunakan larutan lain yang diketahui konsentrasinya didasarkan pada reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi oksidasi adalah suatu proses terjadinya perpindahan elektron dari satu atom atau ion ke atom atau ion ke atom ion lainnya. Istilah dalam titrasi redoks. Oksidasi merupakan lepasan oleh suatu atom atau ion. Reduksi merupakan proses penambahan elektron oleh Reduksi merupakan proses penambahan elektron oleh suatu atom atau ion. Oksidator atau zat pengoksidasi yang mengalami reduksi adalah suatu zat yang menerima elektron dan bilangan oksidasinya akan berkurang. Reduktor atau zat reduksi yang mengalami reaksi oksidasi adalah suatu zat yang melepaskan elektron dan bilangan oksidasinya bertambah. Pada titrasi redoks, titik kuivalen atau titik akhir titrasi ditentukan oleh terjadinya perubahan potensial redoks yang ditandai dengan terjadinya perubahan warna titran. Pada titrasi redoks, titik ekuivalen atau titik akhir titrasi ditentukan oleh terjadinya perubahan potensial redoks yang ditandai dengan terjadinya perubahan warna titrat. Yang selanjutnya adalah pengertian titrasi iodometri. Titrasi iodometri merupakan salah satu titrasi redoks yang melibatkan iodium. Titrasi iodometri disebut juga titrasi tidak langsung, yang dapat digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi yang lebih besar daripada sistem iodium dan iodida, atau senyawa-senyawa yang bersifat oksidator. Pada iodometri, sampel yang bersifat oksidator direduksi dengan kalium iodida berlebihan dan akan menghasilkan iodium yang selanjutnya dititrasi dengan larutan baku, yaitu natrium tiosulfat. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan untuk titrasi iodometri yang menggunakan sampel metamizol. Alatnya yaitu statif dan klem, yang kedua buret, ketiga Erlenmeyer, keempat timbangan analitik, kelima labu ukur, keenam timbangan, ketujuh pipet tetes, kedelapan pipet volume, beker glass, mortir dan stemper, cawan porselin, batang pengaduk, dan corong kaca. Untuk bahannya, yang pertama yaitu metamizol, sampel metamizol, yang kedua larutan titran natrium tiosulfat, yang ketiga iodium, keempat H2SO4, kelima Ki, keenam KiO3, ketujuh indikator amilum, ke-8 aquades. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk membuat larutan titran. Untuk jenis titrannya Na2H2O3. Jumlah valensinya 1. Untuk mencari molaritas sama dengan N sama dengan dibagi ekivalen. 0,1 dibagi 1 sama dengan 0,1 M. M sama dengan gram dibagi MR dikali 1000 per 250. 0,1 sama dengan gram dibagi 248,21 dikali gram sama dengan 248,21 dikali 0,1 dibagi 4 sama dengan gram sama dengan 6,205 gram. Yang kedua ada jenis titrannya iodium 0,1 N. Jumlah ekivalennya atau valensinya
2. Untuk mencari molaritas sama dengan N dibagi ekivalen. 0,1 dibagi 2 sama dengan 0,05 M. M sama dengan gram dibagi MR dikali 1000 per volume. 0,05 sama dengan gram dibagi 253,81 dikali 1000 per 250. 0,05 sama dengan gram dibagi 253,81 dikali 4. Gram sama dengan 253,81 dikali 0,05 dibagi 4. Gram sama dengan 3,172 gram. Untuk KI-nya jika 1000 mili 18 gram yang akan dibuat 250 mili. 250 dibagi KI yang diambil jika membuat 250. Baik, untuk membuat larutan standar primer. KiO3 0,1 N ekivalennya 6. Untuk mencari molaritas, N dibagi ekivalen sama dengan 0,1 dibagi 6 sama dengan 0,01 M. M sama dengan gram dibagi MR dikali 1000 per volume. 0,01 sama dengan gram dibagi 214 dikali 1000 per 100. 0,01 sama dengan gram dibagi 214 dikali 10. Gram sama dengan 214 dikali 0,01 dibagi 10. Gram sama dengan 0,214 gram. Standarisasi larutan titran. Titran Na2 S2O3 untuk standar primernya KiO3 indikatornya amilum atau kanji. Untuk prosedur kerjanya yang pertama itu masukkan A2 2 mili N2SO4 2N plus KI 0,8 gram. Untuk yang ketiga, titrasi sampai warna kuning gading plus indikator amilum 2-3 tetes sampai berubah menjadi warna biru. Titrasi kembali sampai berwarna bening, lakukan 3 kali Selanjutnya yaitu prosedur kadar analit dalam sampel obat. Dengan titran iodium atau I2, sampel metamizol, indikator amilum atau kanji. Dengan prosedur kerja yaitu yang pertama, ambil 2 tablet, lalu timbang tablet, kemudian gerus dan melarutkan ke dalam 25 ml air, saring atau disentrifius. Masukkan ke dalam lampu ukur 50 ml dan add-kan tanda batas. Yang kedua, ambil 10 ml larutan sampel plus 3 tetes indikator amilum. Yang ketiga, titrasi dengan iodium 0,1 N hingga berubah warna menjadi biru. Standarisasi titran iodium 2. Volume iodium yang digunakan yaitu 10 mili sebanyak 3 kali replikasi. Replikasi yang pertama, volume titran tiosulfat yang dibutuhkan yaitu 4 ml. Replikasi kedua 3 ml dan yang ketiga 3,5 ml dengan rata-rata 3,5 ml. Penentuan sampel dengan volume titran 3 ml dan volume sampel seluruhnya 10 ml sebanyak 3 kali replikasi. Selanjutnya perhitungan standarisasi titran. Perhitungan standarisasi titran tiosulfat. Mencari mol KiO3 dan Ki dan H2SO4. Yang pertama mol KiO3 0,1 N. Diketahui volume KiO3 10 ml atau 0,01 liter dan M KiO3 0,1 M. Ditanya mol. Jawabnya mol KiO3 sama dengan M kali V 0,1 dikali 0,01
sama dengan 0,001 mol. Mol KI diketahui MR KI 166 dan beratnya yaitu 0,8 gram. Ditanya molaritas, yang jawabnya mol KI sama dengan gram per MR kali 0,8 per 166 sama dengan 0,004 mol. Yang C, mol H2SO4 2N. Diketahui NH2SO4 sama dengan 2N. H2SO4 2H plus ditambah SO4 2- dengan valensi 2. M H2SO4 N per valensi yaitu 2/2 sama dengan 1 M. Volume H2SO4 2 mili atau 0,002 liter. Ditanya mol. Mol H2SO4 sama dengan M kali V. 1 dikali 0,002 sama 0,002 mol. Yang selanjutnya yaitu lanjutan perhitungan titran tiosulfat. IO3- ditambah 5I- ditambah NH plus sama dengan 3I plus 3H2O dengan M 0,001, 0,004 dan 0,002. R sama dengan 0,003, 0,0016 dan 0,002 dengan hasil yaitu 0,007, 0,002 min 0,001. Yang selanjutnya yaitu 2 S2O3 2- ditambah I2 sama dengan S2O6 2- plus 2I. Mol I2 sama dengan mol tiosulfat. Mol I2 sama dengan M2 kali V2. 2 dikali 0 dikali berapa itu? 0,001 sama dengan M2 dikali 0,01046. 2 dikali 0,1 dikali sama dengan M2 dikali 0,01046. Dan M2 sama dengan 2 dikali 0,001 dibagi 0,01046. M2-nya selanjutnya 0,002 dibagi 0,01046 dengan hasil 0,19 M. M2-nya yaitu N2 dengan N 0,19 N tiosulfat. Selanjutnya yaitu standarisasi larutan iodium. Diketahui volume iodium 10 ml, volume tiosulfat 3,5 ml, N tiosulfat 0,19 N, dan ditanya N iodium. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada penentuan konsentrasi analit dalam sampel, yaitu iodium sama dengan tiosulfat. Untuk iodiumnya N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. N1 dikali 10 mili sama dengan 0,19 dikali 3,5. Untuk N1-nya sama dengan 0,19 dikali 3,5 dibagi 10 mili sama dengan 0,066 N. Untuk berat analit dalam sampel, M sama dengan gram per MR dikali 1000 dibagi volume. M-nya sama dengan 0,00596 sama dengan gram dibagi 351,37 dikali 1000 dibagi 500. 0,0095 sama dengan gram dibagi 351,37 dikali 20. Gram dikali 351,37 dibagi 2. Gram sama dengan 0,166 gram. Diketahui volume iodium sama dengan 3 mili. N iodium sama dengan 0,066 N dan volume sampel sama dengan 10 mili. N sama dengan M kali ekivalen 0,019 sama dengan M dikali 2,
0,019 dibagi 2 sama dengan M. M sama dengan 0,0095. Iodium sama dengan sampel kadar analit dalam sampel. Persen sampel sama dengan gram per berat sampel dikali 100%. Sama dengan 0,166 gram dibagi 1,047 gram dikali 100%. Sama dengan 0,158%. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan dan prinsip kerja. Nah, tujuannya yaitu untuk melakukan standarisasi larutan titran atau natrium tiosulfat. Kemudian yang kedua untuk melakukan pembakuan atau standarisasi iodium. Kemudian yang ketiga mengetahui kadar analit dalam sampel yaitu pada metamizol. Prinsip kerja pada titrasi ini yaitu bekerja dengan berdasarkan pada proses pemindahan dari elektron analit juga titran. Jika suatu senyawa mudah direduksi alias dapat dipakai sebagai zat pengoksidasi yang kuat, biasanya nilai positifnya pun tinggi untuk direduksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu reaksi. Reaksi pada proses standarisasi yaitu yang pertama standarisasi tiosulfat, yaitu 3N2SO4 ditambah KO3 ditambah FKI menjadi 3I2 plus 3K2SO4 plus 3H2O. Kemudian yang kedua I2 ditambah 2 natrium tiosulfat menjadi 2NaI plus Na2S2O5. Kemudian yang selanjutnya standarisasi iodium yaitu 2 natrium tiosulfat ditambah I2 menjadi 2NaI plus Na2S4O6. Kemudian yang selanjutnya reaksi pada proses penentuan sampel, yaitu sampel metamizol ditambah H2O menjadi HCHO plus NaH2SO3. Kemudian yang direduksi yaitu I2 plus 2C menjadi 2-imin. Kemudian yang dioksidasi Na plus H2SO3 plus H2O menjadi Na2HSO4 plus H2H plus 2-emin. Kemudian menjadi I2 plus NaHSO3 plus H2SO4 menjadi Na2HSO4 plus 2Hi. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada praktikum kali ini, praktikan telah melakukan titrasi iodometri. Pada percobaan ini dilakukan 3 langkah kerja, di mana yang pertama adalah pembakuan atau standarisasi natrium tiosulfat atau Na2S2O3 0,1N. Yang kedua, pembakuan atau standarisasi iodium 0,1N. Dan yang terakhir yaitu penentuan kadar sampel metamizol. Hasil titik akhir titrasi pada saat proses standarisasi natrium tiosulfat atau Na2S2O3 yaitu ditunjukkan dengan adanya perubahan warna larutan dari warna biru menjadi putih atau biru tepat hilang. Warna ini didapat dalam percobaan ketika sudah dititrasi dengan natrium tiosulfat. Volume rata-rata sebanyak 10,46 mili sehingga diperoleh konsentrasi dari natrium tiosulfat yaitu 0,19 N. Yang selanjutnya yaitu hasil
titik akhir titrasi pada saat proses pembakuan atau standarisasi iodium 0,1 N, yaitu ditunjukkan dengan adanya perubahan warna larutan dari biru menjadi biru tepat hilang. Warna ini didapat dalam percobaan ketika sudah dititrasi dengan natrium tiosulfat atau Na2S2O3, volume rata-rata sebanyak 3,5 mili dengan hasil perhitungan konsentrasi iodium yaitu 0,066 N, sedangkan hasil titik akhir titrasi pada saat penentuan sampel metamizol yaitu ditunjukkan dengan adanya perubahan warna menjadi larutan biru. Warna ini didapat dalam percobaan ketika sudah dititrasi dengan iodium 0,1 N. Volume rata-rata yang didapat sebanyak 3 mili, sehingga diperoleh konsentrasi dari metamizol yaitu 0,019 N. Kesimpulannya yaitu pada praktikum kali ini sampel yang diuji yaitu metamizol yang termasuk golongan mudah larut dalam air. Tujuan pada praktikum kali ini adalah melakukan standarisasi larutan titran, melakukan standarisasi atau pembakuan iodium dan menentukan kadar analit dalam sampel yaitu metamizol. Kemudian untuk metode yang digunakan yaitu metode iodometri. Hasil warna yang diujikan pada praktikum kali ini ialah berwarna biru tepat hilang ketika proses standarisasi larutan titran dan setelah ditetesi natrium tiosulfat, sedangkan warna biru tetap ketika proses penentuan kadar analit dalam sampel metamizol setelah ditetesi dengan larutan sekunder atau iodium. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.